Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirana Raisa akan mempresentasikan tentang renang. Pengertian dan asal-usul renang. Olahraga renang berbeda dengan olahraga lain karena olahraga renang itu bergerak di dalam air atau di air. Olahraga renang ini tuh dimulai sejak abad 19 di London. Sekitar tahun 1837 hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Popularitas renang terus membaik dan pada tahun 1869 beberapa asosiasi mulai muncul. Sedangkan di Amerika Baru tahun 1888 mulai berkembang dan tahun 1920 berhasil merajai perlombaan renang internasional. Pada mulanya nomor yang dipertandingkan hanyalah gaya dada. Terus gaya barunya yang pertama itu ada side arm stroke atau side stroke, yang merupakan gaya ganti di mana sisi perenang berada di dalam air. Nah, pada tahun 1902, Richard Cavill, perenang Australia, membuat rekor baru, yaitu berenang sejauh 100 meter dengan waktu 48,6 detik. Cavill menggunakan arm stroke, akan tetapi merubah tendangan kaki dari guntingan menjadi kipasan ke atas dan ke bawah. Gaya ini selanjutnya dikenal dengan nama Australia Crawl. Nah, perkembangan renang dunia itu pada tahun 1935 itu udah membuahkan beberapa macam gaya renang. Nah, contohnya tuh ada gaya dada atau breaststroke, gaya punggung, backstroke, dan gaya kupu-kupu, butterfly stroke. Pada Olimpiade tahun 1908, orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai yang besar hanya dengan rakit. Kemudian, lambat laun berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia yang disingkat PBSI dan ketuanya Puer Woseo Darmo. Kemudian pada tahun 1952 PBSI diterima menjadi anggota FINA. FINA itu organisasi renang dunia. Kemudian pada tahun 1957 PBSI diubah namanya menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Renang gaya dada itu populer waktu dimenangin oleh Matthew Webb. Jadi Matthew itu adalah orang pertama yang merenangi Teluk Channel dengan menggunakan gaya dada. Jadi gerakan renang gaya dada itu menyerupai katak yang sedang berenang, sehingga gaya ini disebut dengan gaya katak. Bentuk variasi berenang itu secara utuh di bawah air digunakan oleh perenang Teofilio Ridanfonso pada Olimpiade tahun 1928. Gerak gaya di bawah permukaan air ternyata menambah cepatnya gerak maju, dan hal ini kemudian dilarang oleh FINA atau Induk Organisasi Renang Dunia sejak tahun 1957. Nah, peraturan ini terus merangsang untuk mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Pada tahun 1966, perenang Rusia Nikolai Pankine mulai mengembangkan gaya dada yang dapat menambahkan kecepatan gerak tangan, melakukan fase istirahat, menghilangkan sikap di mana tangan akan kembali bersama-sama di bawah dada. Renang gaya dada pada dasarnya dapat ditinjau dari posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan pernapasan, dan koordinasi gerakan. Ada dua macam posisi tubuh renang, yaitu dengan gaya dada pada saat meluncur atau saat kedua tangan lurus ke depan menurut versi Amerika Utara dan versi Eropa Timur. Jadi ada dua versi itu ya. Posisi tubuh renang gaya itu ada menurut versi Amerika Utara sama Eropa Timur. Nah, gerak spesifik posisi badan itu, jadi caranya itu ya, posisi badan kita tuh harus rileks, terus badan harus horizontal mungkin. Gerakan dimulai dengan persiapan kaki. Tumit ditarik mendekati pinggul sekaligus membuka lutut keluar. Dorong kedua kaki ke belakang secara serempak. Rapatkan kembali kedua kaki seperti sikap pertama. Lakukan pembelajaran dengan jarak 5-7 meter. Gerakan kaki atau kicking
Renang gaya pada saat ini cenderung membentuk gerakan kaki dolphin atau wave kick, di mana pada saat istirahat, yaitu fase kedua, tungkai kaki bagian bawah ditarik serentak mendekati pinggul. Kemudian setelah fase itu dilakukan, pergelangan kedua kaki berputar mengarah keluar dengan berbentuk sudut 50 derajat. Nah, peragakan aktivitas gerakan renang gaya dada. Jadi yang pertama itu caranya aktivitas. Jadi cara gerakan gaya dada itu, jadi kita tuh sikapnya berdiri dulu pada kolam dangkal, pegang papan pelampung. Nah, dengan kedua tangan di depan dada. Terus luruskan kedua kaki ke belakang sehingga badan terapung di atas permukaan air. Lakukan gerakan kaki renang gaya berulang-ulang gitu. Itu caranya kalau mau belajar ya renang gaya dada. Bentuk variasi berenang secara utuh itu di bawah air itu digunakan oleh perenang Teofilo Ledenfonso pada Olimpiade tahun 1928. Jadi ia memodifikasikan teknik mengambil nafas setelah melakukan satu gerakan di bawah air. Nah, begitu pula perenang Rusia yang bernama Leonidsev meniru juara Olimpiade 1956 Masaru Furukawa dari Jepang. Peraturan yang dibuat oleh FINA, jadi waktu itu langsung dibuat tuh peraturan sama FINA. Jadi FINA ini membuat peraturan kalau gerak gaya di bawah permukaan air itu ternyata menambah cepatnya gerak maju, dan hal ini kemudian dilarang gitu. Jadi dilarang sama FINA gitu. Akhirnya peraturan ini merangsang untuk mengembangkan gaya dada dengan posisi di atas permukaan air. Nah, renang gaya dada itu dapat ditinjau dari posisi tubuh, gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan pernapasan, dan koordinasi gerakan. Ada 2 macam posisi tubuh. Ya benar, yaitu versi Amerika Utara dan versi Eropa Timur. Kolam renang itu yang dipakai oleh perlombaan itu harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Badan Renang Internasional atau FINA. Jadi kalau misalnya kolam renang tuh nggak ngikutin syarat ini bakal dilarang sama FINA. FINA itu kayak kayak induknya dari berenang. Tuh, jadi syaratnya itu apa aja? Yang pertama ada panjang kolam renang itu 50 meter, lebar kolam renang 21 meter. Dinding kolam renang harus vertikal dan sejajar. Banyaknya lintasan yaitu 8 buah, lebar lintasan adalah 2,5 meter. Suhu air berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius. Kedalaman air minimum adalah 1,80 meter untuk perlombaan. Tempat start tidak diperkenankan licin dan kemiringannya tidak boleh melebihi dari 10 derajat. Garis-garis tanda lintasan biasanya dibuat di dasar kolam untuk memberikan petunjuk kepada perenang. Itu tadi adalah syarat-syarat kolam renang yang digunakan untuk berlomba. Gitu. Sekian dari Amira, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau informasi yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.